Kalau boleh kasih tahu kisarannya? Hampir 10. Anjing. Edisi 21 ini membahas yang agak unik sebenarnya dari dunia perjersian. Kemarin gue baca di portal berita, gue lupa lah portal beritanya apa. Ronaldo meminta khusus dibuatkan baju LS long sleeve di Manchester karena dia terbiasa memakai tangan panjang. Itu salah satu menurut gue identitas juga untuk seorang pemain ya. Pakai tangan pendek, tangan panjang. Kan anaknya presiden juga ada yang kayak gitu. Pendek tangan panjang ya. Tangan panjang tuh. Oh. Ibas. Ada khasnya sebenarnya itu. Ada yang bilang menambah kepercayaan diri seorang pemain di lapangan. Yang menurut gue itu sah-sah aja. Feng Shui. Feng Shui-nya. Feng Shui di situ justru. Tapi tren Passion dan dia percaya diri, PD-nya justru di situ. itu bagus menurut gue. Dan justru menurut gue Motivasi tren tangan panjang tuh menurut gue udah mulai meluntur tuh di era-era kesinian. Kalau zaman dulu mah emang tren banget. Hanya segelintir orang yang identik dengan LS, long sleeve itu. Tapi lengan panjang juga di jersey kolektor itu. Mahal ya? Bukan. Iya, pasti harganya ya, lebih mahal. Yang sering disebut sama anak-anak kolektor jersey, jersey lengan panjang itu identik dengan copet. Oh, tangan panjang. Tangan panjang. Yang dekat merapat, yang dekat ya, tangan panjang tuh, pencuri ya. Pemain-pemain yang identik dengan LS ya, walaupun tidak semua. Ya. Ini ada di belakang kita nih, yang lo inget deh nih, coba ada siapa aja nih yang bakal lo coba kita bahas deh. Ronaldo. Ya, di sini ada Ronaldo, Beckham. Ini yang unik juga sih sebenarnya. Ini agak unik dari Shearer ya. Info dari lo tadi ya. Boleh deh kita deketin. Ini Boleh. Newcastle 99. Ya. Ini kita nggak bahas menyeluruh soal klubnya karena Newcastle nanti ada edisi khusus. Tapi yang unik, apa bro kata lu tadi, Alan Shearer tuh LS. Iya, Identik, di tahun-tahun sebelumnya dia identik dengan LS. Eh, Di akhir-akhirnya entah kenapa dia jadi agak-agak kurang ya. Padahal musim dingin juga dia nggak mau pakai LS. Nah, apakah itu dia tidak mempunyai? Tapi nggak tahu ya. Sekarang gini, gue belum bisa pastikan itu Alan Shearer nggak pakai LS. Cuman memang jarang lah, nggak terlihat. dokumentasinya nggak ada. Nggak ada. Masalahnya itu karena saat itu pun mungkin karena Newcastle ini masuk mediocre. Iya, jadi jarang lah ya. Jarang kesut. Maaf teman-teman Newcastle, ada loh klubnya itu ya. Iya, ada fansnya. Ada fansnya ya. Tapi emang benar. Tapi siapa tahu kalau dia punya dokumentasinya, coba share ke kita. Nah, itu boleh. Di tag ke vintage juga tuh bos saya. Si Alan Shearer dengan tangan panjang ya. Dan kenapa ya? Maksudnya untuk karakter Shearer sendiri pun gue ngelihatnya dia kurang LS menurut gue ya. Karakter itu menurut gue tangan pendek aja. Udah karakter dengan tangannya gini tuh sampai kalau udah cetak gol selebrasinya kan tangannya ke atas kan. Gak kelihatan LS-nya. Beda dengan pemain-pemain lainnya kan kayak Cantona, Ronaldo gitu udah pasti tuh tangan panjangnya tuh udah dari pertama muncul pakai tangan panjang gitu. Kalau Ronaldo bang udah dari pertama muncul ya. Iya, Cantona emang bener ya itu. Kayaknya emang LS terus. Ini Ronaldo ini juga keren juga nih. Tuh. Tangan panjang. Dan dari pertama dia main tuh emang menurut gua kalau dia itu karena sering terlanggar ya tangannya jadi agak kotor itu kalau jatuh tuh. Mana? Iya maksudnya kalau pakai ini ini teori gua doang, maksudnya teori cocok logi gua aja kan misalnya kalau pemain bola dilanggar kan suka ada ininya terlihat tuh bekas rumputnya. Untuk melindungi bro, melindungi tangan juga menurut gua itu salah satu caranya. Kalau enggak menambah kepercayaan diri juga. Apalagi kalau ada band kaptennya. Ada yang lo tambahin nggak soal long sleeve-nya Ronaldo? Debut Ronaldo justru pertama kali di NBA dia pakai lengan panjang. Oh itu ya debutnya ya? Gila langsung bayangin. Makanya dia identik banget kan. Sampai sekarang bisa sampai request langsung. Request langsung ke Adidas tuh. Tapi dia nggak terpenuhi di Juventus. Nggak tahu. Makanya pindah. Harusnya dia request tuh. Makanya prediksi gue di awal apa? Kenapa dia pindah ke MU? MU sebenarnya kagak mau beli, tapi Apparel yang mau beli. Pembelaan tim Juve, pembelaan fansnya Juve. Ya, gitu. Ya lebih ya. Iya pasti presentasinya Apparel sekian persen lebih besar lah pasti dibanding. Gue yakin si
ownernya itu dia nggak mungkin gaji Ronaldo cukup besar, men. Iya. Ya itu dia. Bisnis. Apparel lebih diuntungkan. Padahal dia Nike ya. Ya, benar pertama itu kan. Iya. Ngapain MU ngambil orang yang maksudnya udah masuk kategori pensiun lah ya. Iya. Nggak bisa diinvestasi. Tapi kalau buat apparel bisa karena dia mega bintang. Iya, apalagi nih gue tinggal nunggu pemberitaannya aja nih LSG Ronaldo di MU terbaru seperti apa nih, karena belum ada di store-nya secara resmi ya, belum di share ke store, hanya untuk dipakai Ronaldo. Apakah bakal memecahkan rekor lagi? Nah, bisa jadi ya. Tapi menurut gue bakal gila memang. Jadi waktu Ronaldo pindah ke MU aja, yang lengan pendeknya udah ludes. Apparelnya pun katanya gue denger isunya udah kewalahan. Padahal lu tinggal datang aja ke sini banyak kok di Senen. Itu Ronaldo, kalau Beckham juga udah pasti lah. Udah pasti Beckham ya, udah pasti. Apalagi kalau misalkan dia lagi. Si ganteng satu itu memang identik banget. Apalagi kalau udah ada band kaptennya di sini, main di timnas. Iya. Udah itu pakai nama ganteng lah, men. Tapi gue bingung makanya, kenapa orang-orang pemain bola ya, maksud gue pemain bola ya selalu dia mengidentikan diri ya gitu ya, mungkin kayak Beckham, kayak Ronaldo. Kenapa yang lain nggak kayak gitu ya? Kenapa? Ya, tahu semuanya aja. Iya sih ya, kayak tidak ikoniknya gitu ya, kayak ikoniknya anti mainstream kali ya. Mainstream. Padahal cuaca panas pun dia pakai kan, lucu ya gitu. Tangan panjang kan? Lengan panjang loh. Ya meskipun di Eropa tapi tetapnya panasnya panas. Jadi kan tetap aja DNA gennya gen Eropa. Mungkin kalau di sini kan, kalau di konversi kan lengan panjang tambah 5.000. Mungkin dia takut tambah 2 pound sterling gitu ya, takut ditagih gitu sama ya. Seru juga. Dan ini Del Piero ya. Del Piero juga menurut gua dia keren kalau pakai long sleeve ini sih. Terutama buat kapten, karena menurut gua tuh kalau kapten pakai LS itu, dan Del Piero juga sering lebih terlihat itu kalau dia tuh kaptennya. Mungkin buat beberapa orang tanda ban kapten itu biasa, tapi menurut gua tuh itu sakral dan harus terlihat menurut gue. Kenapa ya? Maksudnya gua tuh lebih seneng orang yang kapten tuh menghargai penempatannya gitu. Itu menurut gua salah satu passion juga yang harus diperhatikan juga sih. Dan membawa kebanggaan. Ini Piero musim perdana dia ke Serie A ya. Balik lagi ya, comeback ya. Setelah Serie B 2007 nih. Unik juga nih. Sedih nih. Tapi emang Del Piero ini sering banget ya, sering banget pakai LS. Karakternya tuh. Dia dari pertama kali gue lihat, bahkan dia di Padovanya pun pakai LS ya. Pakai LS. Malah jarang lihat dia videonya pakai SS. Bayangkan dengan pendek ya. Nah itu dia pengaruhnya di jersey, anak-anak jersey kolektor. Kenapa orang sebagian tuh banyak lebih pengen lengan panjang? Pertama alasannya ya superstar banyak pakai lengan panjang, superstar ya kayak gitu kan. Kedua, jersey lengan panjang atau LS ini diproduksi lebih sedikit, nggak banyak. Jadi begitu kita mendapatkannya itu ada perasaan yang berbeda gitu loh, ada hasrat yang sesuatu yang beda gitu. Gue dapat LS ini gitu. Pasti harga LS itu rata-rata lebih mahal dibanding dengan pendeknya atau SS-nya. Itu dia, apalagi ada misalkan ya kayak tadi ada Ronaldo, ada Beckham, itu udah identik banget. Lo punya Beckham tapi lengan pendek kayak kurang ya? Kayak kurang. Lo punya Ronaldo tapi lengan pendek kurang. Harus lengan panjang. Nah, itu dia. Dan yang menurut gue ini salah satu yang penurunan tren LS itu karena adanya apa pakaian dalam tuh? Base layer itu yang langsung ke panjang terus di double gitu. Itu juga menurut gue jadi kayak, tapi tetap kurang keren sih menurut gue ya untuk beberapa pemain pakai seperti itu, karena harusnya LS aja. Tapi ada beberapa pemain yang base layer itu dipakai untuk kesininya tangan panjangnya, seolah-olah tangan panjang itu sebenarnya itu base layer aja, cuma senada dengan warna jersey aja. Tapi menurut gue emang masih kurang tuh penampilannya kalau pemain pakai base layer itu seperti Rooney yang sering banget pakai base layer tuh. Mungkin kalau saat itu gue pikir itu dia ketentuan dari apparel. Iya, trennya kali ya. Mungkin enggak, bukan tren, lebih apparel mungkin saat itu menyediakan hanya untuk lengan pendek. Oh. Karena apa? Begitu itu bagian-bagian jualan untuk
si base layer itu sendiri. Oh, Mereka iya. produksi kalau nggak digituin, sekarang kan ya. promo biar Iya, bener laku. Paketnya biar laku base layer kalau nggak kapan dipromoinnya. Gitu. Mungkin hanya seorang Ronaldo yang bisa merequest kali ya ke aparel, kalau enggak mungkin nggak akan didengar juga siapa lo gitu ya. Ronaldo request khusus loh itu bikin LS ke Manchester. Benar, itu dia makanya jadinya Mempengaruhi permainan dia juga kali. Sedikit banyak sih menurut gue. Berapa persen psikologi Pak ngaruh tuh? Nah, itu tuh kalau psikologi beda ya. Psikologi. Tapi kalau lari ke badan, gua pernah nyobain nggak tahu ya. Gua bukan atlet tapi pernah nyobain pakai yang namanya teknologi Tech Fit, itu yang press banget terus pakai base layer. Gak ngaruh tuh sama aja. Tapi itu kayak gaya-gayaan aja sih. Mungkin iya, mungkin gini. Kalau pakai base layer itu kan pressnya dia. Iya, press. Jadi nggak bisa ditarik-tarik. Iya, ini kan pemain rebutan gitu misalnya, nggak bisa ditarik. Ini kayak, aduh nggak ininya, nggak kepegang gitu aja. Itu doang sebenarnya. Tapi yang paling kalau lu nih dari sisi kolektor dan punya toko jersey juga, tim mana sih yang LS-nya menurut lu susah dicari banget tuh? Tim klub atau negara bebas lah. Klub dan negara apa? Yang LS-nya ini agak susah nih gue nyarinya nih. Sebenarnya sebagai distributor. nggak gini. Agak bisa sebenarnya ini harus dipisahkan karena apparel di tahun 90-an atau di sebelum 2005 lah ya. Itu memang sangat minim memproduksi lengan panjang. Jadi saat itu memang lengan panjang itu identik sama pemain. Lengan panjang itu identik dengan player issue. Khusus baju yang dipakai persiapan untuk pemain. Jadi pemain yang dipakai untuk di lapangan itu baju player issue kan. Kebanyakan lengan panjang. Memang nggak 100% semua, tapi hampir rata-rata yang lengan yang digunakan saat itu lengan panjang dan itu player issue. Ya itulah jadinya banyak orang nyari. Bentar ya, nggak apa-apa, ini kita malah lab aja. Kan setelah tadi break sejenak, ada iklan sebentar. Ada iklan, itu LS tuh sponsor identik dengan pemain kan yang lu beredar itu ya. Nah, dan itu jersey memang jadinya akhirnya baju pemain ya, player issue jadinya jarang banget diproduksi gitu loh. Kalau dikatakan jarang atau rare, karena itu dia diproduksi sedikit gitu. Karena produsin apparel itu sendiri dia nggak mungkin mikir untuk customer buat dijual, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Karena orang pasti gerah dong. Lo datang ke stadion pakai lengan panjang, ngapain gitu kan. Kayak nggak mungkin, kecuali emang itu pas lagi winter gitu kan. Itu beda case. Apalagi biasanya juga orang pakai jersey tapi pakai jaket kan. Nah itu dia konsekuensi, dia nggak mau produksi banyak. Jadinya hampir rata-rata seri A, Liga Inggris, Liga Belanda, begitu keluar jersey lengan panjang yang nongol di mana gitu ya, forum-forum jual beli, entah eBay, entah apa segala macam, itu pasti mahal dan langka. Dan udah matanya udah ini aja deh, ini nih sikat nih gitu kan. Yang termahal pernah lu beli untuk toko? Jepang 98 tuh. Termahal tuh ya. Kalau boleh kasih tahu kisarannya? Hampir 10. Anjing. 10 loh itu LS pernah dia beli timnas Jepang ya. 98 tuh, gila. Pot terakhir gue beli ini England yang Euro 96 yang apa dipakai satu match ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat pajangannya. Ini nggak di sini, dia taruh di atas. Nanti itu spesial. Jadi itulah kenapa spesialnya si lengan panjang ini. Karena dipakai pemain, diproduksi sedikit. Jadinya ya udah orang pengen banget punya itu. Jadi kan nggak pengennya anti mainstream ya. Nggak terlalu itu terus koleksi lengan pendek, terlalu banyak orang pakai. Cari lengan panjang. Lengan panjangnya susah dicari. Karena yang bajakannya jarang yang tangan panjang tuh. Nah, yang KW itu jarang, yang karena yang berkat tadi ya gitu. Yang panjang tuh pasti dipastikan itu pasti sedikit meyakinkan untuk keasliannya ya. Thank you Bro Dias. Kita ngomongin LS di bawah ini, di sini ini keren banget buat teman-teman yang pencinta jersey, pasti nggak ketinggalan dengan koleksi tangan panjang atau tangan pendek. Yang penting jangan tangan panjang pencuri ya. Copet. Awas lo ya, pencopet ya.
Tetap dibahas di selanjutnya, bahas jersey.